Negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau organisasi dengan pihak lainnya. Unsur negosiasi: adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak, adanya pengajuan dan penawaran, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jenis-jenis negosiasi yakni negosiasi lisan, negosiasi dalam bentuk dialog. Kemudian ada negosiasi tulis, negosiasi dalam media tulisan. Selanjutnya ada negosiasi formal, negosiasi dalam hitam di atas putih, hasilnya mengikat. Kemudian ada negosiasi informal, negosiasi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, yang sudah terlaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan negosiasi: untuk memperoleh kesepakatan yang telah disetujui bersama, menyatukan pendapat semua pihak sehingga keputusan akhir dapat sama-sama menguntungkan, win-win solution, menyesuaikan perbedaan sehingga memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa adanya paksaan. Kemudian ada struktur negosiasi, yakni orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Selanjutnya ada ciri kebahasaan. Terdapat kalimat persuasif, kalimat deklaratif, menggunakan bahasa santun, menggunakan promina, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat kesepakatan atau penolakan, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Debat. Apa sih debat itu? Debat ialah pembahasan atau penukaran pendapat yang berbeda antara dua pihak dalam suatu hal atau mosi dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Unsur-unsur debat terbagi menjadi mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, penonton, dan penulis. Mosi ialah pernyataan atau penentuan suatu topik yang menjadi bahan debat. Tim afirmasi, tim yang mendukung mosi atau disebut dengan tim pro. Tim oposisi, tim yang menolak atau tidak mendukung mosi yang diperdebatkan, disebut tim kontra. Tim netral, pihak yang tidak menaruh dukungan terhadap kedua tim, baik tim afirmasi maupun tim oposisi. Penonton memiliki peran sebagai penentu pemenang debat, biasanya melalui jalur voting. Moderator, pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengatur jalannya debat. Penulis atau notulen acara bertugas mencatat hal-hal yang terkait debat yang sedang berlangsung. Kemudian ada ciri-ciri debat, yakni terdapat dua sudut pandang pro dan kontra, adanya proses saling mempertahankan pendapat, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan, adanya pihak penengah atau moderator. Jenis-jenis debat. Ada debat pemeriksaan ulang. Debat ini digunakan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Contoh dalam proses hukum digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Yang kedua ada debat kompetitif. Debat ini diselenggarakan untuk perlombaan. Debat ini tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan bakat pengutaraan pendapat para peserta. Yang ketiga ada debat konvensional, formal, atau pendidikan. Debat ini dapat dilakukan oleh siapa saja untuk mengemukakan sejumlah argumen yang menolak dan mendukung mosi. Yang terakhir ada debat parlementer atau majelis. Debat ini dilakukan oleh kalangan pemerintah untuk memberi atau menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Selanjutnya ada tata cara debat. Pertama, pembukaan oleh moderator. Moderator membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan anggota debat, serta membacakan tata tertib debat. Kedua, penyampaian pernyataan topik.
Pada bagian ini, juru bicara setiap tim menyampaikan pendapat terhadap mosi. Pernyataan ini dilakukan secara bergantian tanpa adanya tanya jawab atau instruksi dari tim lain. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberi kesempatan untuk memberikan komentar atau mendebat pendapat tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen-argumen yang mendukung. Yang keempat, ada simpulan. Setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Yang kelima, penutup. Pada bagian ini, moderator menutup kegiatan diskusi yang berisi ringkasan. Dalam teks debat, kebahasaan terbagi menjadi kata denotatif, bahasa baku, kata personal, kalimat faktual, dan kalimat efektif. Teks biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Struktur biografi, yakni orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Orientasi yaitu berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Yang kedua, ada kejadian penting. Pada bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Yang terakhir, ada reorientasi, yakni berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Ciri-ciri teks biografi: memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jenis-jenis biografi. Biografi suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah tokoh atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi hidupnya. Autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Tujuan teks biografi yakni untuk memberikan edukasi masyarakat terkait berbagai sisi dari sebuah tokoh. Nah, sisi ini nggak hanya sisi baik saja, melainkan juga sisi buruk yang sudah familiar di kalangan masyarakat. Ciri-ciri kebahasaan teks biografi terdiri kata hubung, rujukan kata, peristiwa, waktu dan tempat, kata kerja, dan kata kerja dasar. Puisi, yakni suatu karya sastra yang berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya yang dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna dengan memilih kata-kata kias. Jenis-jenis puisi berdasarkan isi terbagi menjadi puisi naratif, contohnya balada, romansa. Puisi deskriptif, contohnya satir, kritik sosial, impresionistik. Yang terakhir ada puisi lirik, contohnya elegi, serenada, dan ode. Berdasarkan zamannya, puisi terbagi menjadi puisi lama, contohnya mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talipun. Kemudian ada puisi baru, contohnya balada, ode, satir, soneta. Dan yang terakhir puisi kontemporer, yaitu puisi bebas, puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturannya. Kemudian ada unsur-unsur puisi, terbagi menjadi unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yaitu diksi, majas, rima atau irama, tipografi, dan kata konkret. Unsur batin terbagi menjadi tema, nada, perasaan, dan amanat. Ciri-ciri puisi yaitu
mempunyai irama, mempunyai rima, memperhatikan diksi, menggunakan bahasa yang padat, mempunyai imajinatif dan figuratif, memperhatikan bentuk atau tipografi.